Dan itu pernah saya bikin postingannya waktu itu beras ya, beras organik ya, yang masih mentah beras, Anda tumbuk-tumbuk-tumbuk, hancurin, nanti dibikin bulat-bulat-bulat begitu, nanti dicemplungin ke kelapa, ya, dicemplungin ke santan, maaf, dicemplungin ke santan, terus nanti bisa dicelupkan lagi ke dalam madu atau adonan tadi Anda tambahkan dengan madu. Itu makanan yang sangat baik untuk menguatkan jantung. Masya Allah, mudah kan? Jadi jantung itu salah satu organ yang sangat peranannya besar dalam urusan apa tuh namanya mood juga, karena memang mood seseorang itu nanti hubungan dengan jantung juga dan dengan naiknya tekanan darah seterusnya kayak begitu ya. Nah, jadi kalau mungkin Anda pengen makan rendang, rendang kan ada santannya tuh ya. Saran saya ya saya bukan melarang sih ya, tapi kalau saran saya sih lebih baik makan dagingnya saja kalau pengen makan daging. Dan sebenarnya kalau pilihan ya, kalau saya boleh dikasih pilihan umur-umur jelita kayak begini ya, untuk pilihan antara daging ikan sama daging hewan darat, saya lebih memilih atau lebih menyarankan untuk mengkonsumsi hewan laut. Ya, kenapa? Hewan laut itu ya apa, secara lemaknya juga jauh lebih baik daripada lemak yang ada pada hewan darat. Jadi lebih baik pilihlah hewan laut atau hewan air ya, ikan-ikan ya, tapi bukan ikan-ikan yang ternak ya, karena sebenarnya kalau saya banyak cerita tentang hewan-hewan ini nanti malah bingung. Kayak misalkan gini lah, eh, ikan lele, mungkin ibu-ibu yang pernah makan ikan lele ternak ya, ikan lele ternak ya, itu rasanya sangat beda dengan ikan lele yang hidup di sungai, betul? Betul. Ada asisten di sini, jadi saya bisa tanya. Ya. Gabus itu kan umumnya tinggalnya di sungai, di rawa-rawa. Rasanya tuh enak sekali, Bu. Dan memang secara kandungan albumin atau proteinnya itu tinggi sekali. Nah, itu hewan-hewan kayak begitu yang Anda makan tuh kayak sekarang tuh. Ya, lele apa? Lele bukan lele ternak ya, lele liar, lele sungai, gabus, nah gitu-gitu kan. Atau juga ikan-ikan toman. Ya, ikan-ikan toman, karena ikan toman tuh mirip sama, dia kakak adik sama gabus, cuman mukanya agak serem kalau ikan toman. Itu sangat baik ya. Atau kalau nggak minimal ya ikan teri lah. Ikan teri itu bagus ya. Seperti itu karena lemak dia juga baik dan dia bisa apa namanya, menjadi asupan lemak yang baik untuk menggantikan tubuh kita dalam bentuk omega 3 ya, omega 6 atau omega 9 seperti itulah. Jadi itu Ibu sekalian pola-polanya ya kalau Anda mau kerjakan. Terus nanti bagaimana caranya memperbaiki pencernaan tadi atau memperbaiki mood. Jadi ternyata by research ya, bahwa ternyata eh, perut kita itu sangat erat kaitannya dengan kepala. Jadi apa yang dirasakan, difikirkan oleh seseorang itu sangat erat hubungannya dengan apa yang ada dalam perutnya dia. Jadi kalau perutnya, jadi kalau Anda lagi moodnya, lagi maaf ya mungkin baperan nggak jelas gitu kan. Kalau perempuan kan biasanya kalau menstruasinya mulai mau datang, itu biasanya muncul pramenstrual syndrome. Ya sebenarnya ini bisa diatasi dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki isi perutnya dengan produk-produk yang tinggi enzim, vitamin, mineral, termasuk di situ probiotik. Termasuk di situ probiotik. Jadi ada istilahnya itu bukan istilah tuh, aksis ya, aksis antara otak dengan perut. Jadi kalau ada orang ya, kalau Anda ketemu dengan teman-teman yang lagi ya mungkin baperan gitu kan, lagi mood swing lah gitu kan, nggak jelas moodnya kayak begitu tuh, maka sebenarnya cara paling gampang untuk memperbaiki mood tadi ya adalah ngajakin dia untuk makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Atau kalau paling gampang lagi, ajak dia makan kurma. Kurma itu termasuk satu jenis asam lemak rantai pendek yang kita kenal sebagai short chain fatty acid atau SCFA. SCFA itu ya rantai apa, asam lemak rantai pendek yang ternyata dia bisa meningkatkan produksi serotonin ya, produksi serotonin dalam usus kita. Karena memang serotonin atau hormon bahagia itu hampir 80% dibuatnya dalam perut. Jadi kurma menjadi salah satu makanan setiap hari Anda sekarang di usia jelita ini. Samping tadi lemaknya ada tadi kan, ada minyak zaitun ya, ada VCO ya, itu
beberapa jenis minyak yang mudah kita dapatkan. Mungkin kalau yang nggak tahu nih masih tinggal di Kuwait atau di mana saya nggak tahu, tapi di sana kan banyak tuh minyak-minyak dari apa Arab itu kan atau Middle East itu kan terkenal dengan minyak-minyakannya. Jadi bisa Anda dapatkan banyak sekali minyak seperti minyak apa tuh namanya? Yang kecil-kecil itu fenugreek. Nah, itu juga salah satu minyak yang sangat baik. Jadi banyak sih minyak-minyak itu yang bisa Anda minum ya sebagai salah satu substitusi dari lemak yang muncul di badan ya, badan Anda. Lalu apalagi Ibu-ibu sekalian yang bisa Anda perbaiki? Tadi kan ada kata-kata probiotik ya. Jadi probiotik itu sebenarnya salah satu cara untuk memperbaiki atau meningkatkan apa ya, kemampuan imun dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Ya sama aja imun sama daya tubuh. Yang paling penting adalah dia meningkatkan metabolisme sel. Kalau Anda yang tahu tempe, pastinya tahu tempe ya. Tempe itu kan dibuat dari kedelai. Ya, tempe dibuat dari kedelai. Ya. Ternyata proses fermentasi yang ada pada kedelai dari produk tempe tadi meningkatkan hampir 1000 kali lipat meningkatkan hampir 1000 kali lipat vitamin B12 yang ada pada kacang kedelai tadi. Syaratnya apa? Ya tempenya jangan digoreng. Makan mentah gitu aja. Sebenarnya nggak mentah sih, karena kedelai kan udah direbus. Potong, ya, masukin mangkok, kasih madu, ya, kasih garam sedikit, wah, Masya Allah enak banget, ya. Dan itu akan menguatkan pencernaan Anda, ya. Dan kalau pencernaan sudah kuat, maka otomatis kolesterol pun, kalau pencernaan sudah buat. Kenapa probiotik ya, atau makanan fermentasi ini punya peran yang sangat besar? Karena memang dia bekerjanya itu di pusatnya tubuh manusia itu, yaitu di perut tadi gitu kan ya. Kalau nggak ada tempe, makanan lain juga banyak sebenarnya ya. Pokoknya produk yang fermentasi aja itu sangat baik ya. Dan kalau Anda yang mungkin daerah di tempat-tempat yang susah mendapatkannya, Anda bisa bikin sendiri kok ya. Nah, saya pernah posting itu judulnya Eco Enzim sama Classic Enzim. Nanti tinggal dibaca atau dilihat di feed saya di Instagram. Itu ada insya Allah. Ya. Nah, kemudian Ibu sekalian, tadi ada probiotik. Prebiotiknya itu apa? Prebiotiknya, jadi banyak sekali jenis ini prebiotik. Jadi prebiotik itu makanannya probiotik. Ya. Contohnya apa? Ya, secara umum ya sayuran dan buah-buahan itulah prebiotik. Ya. Tapi di beberapa jenis yang memang mempunyai kemampuan yang sangat baik, seperti bawang putih, ya, itu juga prebiotik yang sangat baik. Kemudian asparagus, ya, kemudian beberapa jenis kacang-kacangan itu dia merupakan salah satu prebiotik yang terbaik. Nanti tinggal di browsing aja lah apa jenis-jenis prebiotik yang terbaik. Nah, terakhir ya, karena sudah jam 5, salah satu yang jam 5 kan? Tanpa nggak sadar waktu berjalan begitu cepat. Akhir zaman. Nah, dan yang salah satu yang saya sangat sarankan kepada ibu-ibu sekalian ya, pertama ada 2 resep yang saya share terakhir di Instagram, silahkan dibuka. Resep yang pertama itu yang terakhir yang pakai video itu isinya pare sama serai. Itu resep ya sangat baik untuk mengendalikan gula darah. Ya, mengendalikan gula darah, membersihkan ginjal juga ya, dan menguatkan pembuluh darah juga. Nah, itu resep Anda mulai jadikan minuman rutin ya, setiap hari. Nggak usah banyak-banyak, sekali sehari cukup. Nah, resep yang kedua adalah resep POS. Resep POS isinya coba dibuka. Ada jahe, ada kunyit, ada, coba lihat, lupa pula. Saya pun lupa. Tapi itu the best 6 herbalnya Indonesia. Ada? Coba saya buka kepean dulu. Ya. Jahe, serai, kunyit, temulawak, kencur, kayu manis. Ya, jahe itu postingan tanggal 5 Agustus ya. Jahe, serai, kunyit, temulawak, kencur, kayu manis. Itu the best herbalnya yang ada di Indonesia.
Jadi mulai jadikan minuman rutin setiap hari sekali aja cukup ya. Kalau mau bagus lagi mungkin paginya minum yang yang POS yang pare tadi, sorenya minum ini, atau mungkin seharian itu minum yang POS, besok minum yang pare sere gitu kan. Kenapa itu perlu Anda rutinkan ibu-ibu sekalian? Karena itulah itulah khazanah yang terbaik dari negeri kita ini yang Allah ciptakan berupa produk ciptaan Allah, rempah rimpang tadi. Dan itu kan pare juga termasuk lah ya, itu sayurannya. Jadi Anda mulai rutinkan itu ya. Nanti coba rasakan perbedaan di badan Anda seperti apa. Jadi kalau kita bicara wanita-wanita itu kalau mau glowing mah gampang banget. Kalau mau glowing, jangan bikin tubuhnya tidak glowing dengan makanan-makanan yang membuat tubuhnya merana gitu kan. Ya terutama makanan olahan, tepung berlebihan ya, nasi putih berlebihan, gula berlebihan ya. Kemudian makan makanan kemasan, makan makanan frozen gitu kan. Ya. Dan air putihnya dikencangin. Ya termasuk tadi air kelapa jangan lupa. Jadi kalau lagi marut ya, bukan marut sih. Nggak tahu sih Anda marut kelapa atau tidak sih ya. Tapi yang jelas air kelapanya kalau lagi abangnya buka kelapa, jadi jangan beli santan yang kemasan lah. Santan tuh ya dibikin dari buat aja sendiri, atau mungkin suruh orang parut atau beli yang di pasar kan banyak tuh yang baru-baru tuh. Semua kok serba sintetik, saya kadang-kadang heran aja gitu kan. Vitamin sintetik, makanan sudah banyak bahan tambahan sintetik, akhirnya jadilah manusia sintetik gitu loh. Nyakitan mulu gitu kan. Seperti itulah. Jadi vitamin-vitamin kan sudah cukup banyak, tinggal lihat gitu kan, vitamin A sumbernya apa, B apa, C apa, D apa, segala macam. Cukup kok, Allah udah menciptakan bumi ini gitu kan. Untuk kita manfaatkan, tinggal kita optimalkan saja. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir yang kesekian ini kan. Mulailah rutin untuk berbekam. Ya, bekam adalah salah satu metode pengobatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita SAW, yang Nabi katakan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 pada setiap tanggal Islam ya, bulan Islam itu sangat baik ya, bahkan itu bisa menyembuhkan penyakit kata Nabi. Dan sebelum tanggal 17-nya, sebelum tanggal 17 tadi kan kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 13-nya, 14-nya, 15-nya. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi itu kan dia, kalau boleh saya katakan itu kayak apa ya? Paket penyehatan badan gitu kan, Masya Allah ya. Jadi tinggal kita ambil yang mau paket yang mana ya, mau paket bersih-bersih sempurna ya puasa Daud. Ya. Kalau mau paket 3/4 ya puasa Senin Kamis, sama puasa Ayamul Bid plus bekam, Masya Allah kan. Jadi paket-paket ini sebenarnya kalau Anda baca ada penelitiannya. Bahkan ada terakhir satu video saya mendapatkan itu, puasa 3 kali sebulan itu ternyata bisa meningkatkan sistem imun secara keseluruhan. Padahal puasa 3 kali sebulan ini kan puasa Ayamul Bid. Puasa 13, 14, 15. Masya Allah, tabarakallah.